Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nami akhwati fillah, kaifa halukunna? La'allakunna fi sihatin tamah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi hadhil fursah ana sa'akunu ma'akunna fi madati al-aqidah. Ya insyaallah ya. Wa ana sa'atakallam yumkin lughat ahyanan bil lughah arabiyyah wa ahyanan bil lughah al-indonesia. Itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, insyaallah saya akan bersama kalian di madah akidah ya. Nah ini madatil akidah. Mungkin di sini Ana juga baru mengajar di MA seperti itu ya, baru bergabung sama kalian. Dan mudah-mudahan ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Nah di sini insyaallah sanatakallam bi ahyanan bil lughah arabiyyah wa ahyanan bil lughah indonesia hatta nata'awwad bil lughatil arabiyyah, supaya lebih terbiasa ya dengan bahasa Arab. Itu ya. Nah, sebelumnya alhamdulillah ya kita belajar alhamdulillah ala kulli hal, belajar laisa mubashir gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, tapi nadullah katsiran hatta takuna alhala ahsan fal ahsan. Nah, itu ya. Ya, alhamdulillah meskipun kita pembelajarannya secara daring atau jauh ya seperti itu, tapi intinya niat kita ya, niat kita yang ikhlas. Nah, itu ya, untuk belajar ya, terus berdoa juga supaya keadaan kita itu membaik gitu ya, wabah ini cepat pergi gitu ya dari dunia kita ini ya, itu ya. Nah sebelum masuk ke materi yang insyaallah sebenarnya sekarang kita tidak akan membahas dulu apa ini ya di dalam kitab itu ya, tidak akan membahas, tapi ini secara pengenalan dulu ya, mungkin tamhid ta'rif alkitab awalan ya. Nah ini ya, Ana pengen tanya dulu ya. Kalau misalkan Ana tanya aqidatuna, apa jawabannya? Aqidatu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini. Arju anturakizna ma'i, yaitu. Jadi jangan sampai ini jasad kalian di sini tapi pikiran dan hatinya kemana ya. Itu anturakizna dan antujahizna al fikrah wal qalb awalan ya. Ya, jadi aqidatu ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya insya Allah ya kalian sudah tahu apa itu akidah, apa di dalamnya seperti itu. Tapi ya li'annana ba'dal utlah gitu ya. Jadi karena kita habis liburan ya, pastinya ya pokoknya itu untuk mengaitkan maklumah hatta. Jadi digali lagi maklumah yang ada di pikiran kita ya. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, hadihi ana wa insyaallah lanjut saja. Maudu'at. Nah, di sini maudu'atnya apa? Yang akan kita pelajari judulnya itu mafhumul aqidah. Aqidah secara bahasa dan istilah, nanti mafhumut tauhid juga sama secara bahasa dan itu syar'inya. Tapi ahammiyatul aqidah wa tauhid. Nah, penting enggak sih belajar akidah? Wal farqu bainal aqidah wa tauhid. Apa bedanya antara akidah dan tauhid itu? Nah, lanjut ke ta'rif al-aqidah. Ya. Nah, apa? Akidah. Tentunya kalian sudah mendengar apa itu akidah ya. Akidah itu ternyata dari bahasa serapan ya. Filologha itu al-akidah filologha, akidah itu dari bahasa serapan sendiri. Maksudnya diambil dari kata bahasa Arab akidah, al-aqidah, dan bahasa Indonesia juga akidah seperti itu ya. Nah, akidah hiya minal aqdi, akad. Nah, itu ya. Ijab qabul seperti itu kan. Nah, seperti itu. Wa huwa ar-rabtu wasyaddu biquwwah. Nah, itu mengikatkan. Kalau misalkan sudah menikah, saya terima nikahnya seperti itu atau apa, nah itu tuh berarti udah ada ikatan seperti itu. Jadi mengikat seperti itu. Wa huwa ar-rabat.
Nah, diikat lagi seperti itu ya, dengan kuat. Wasyaddu bikuah, nah ini ya. Wasyaddu bikuah, dengan kuat. Jadi diikat simpul mati gitu ya, supaya tidak lepas seperti itu ya. Ya, jadi intinya kayak dua tali yang terputus diikat kuat dengan simpul mati seperti itu ya, supaya tidak terputus. Nah, itu ya, itu akidah. Nah, akidah secara bahasa dan akidah fil istilah. Secara istilah apa? Hiya al-iman al-jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syak lada mu'taqadihi. Nah, ini al-iman boleh ditulis, boleh enggak, yang intinya anak pengen kalian itu paham ya. Itu ya. Al-iman al-jazim, apa itu? Al-iman dengan keimanan yang kuat. Alladzi la yatatarraqu ilaihi syak. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, tidak masuk ke dalamnya keraguan. Jadi intinya wajib kita meyakini akidah itu dengan keyakinan yang benar-benar gitu kan, wajib. Itu ya, lanjut saja. Nah, tadi kan mafhumul akidah lughatan wastilahan. Nah, sekarang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini ya, kan tadi katanya akidah kita apa? Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu apa sih? Nah, itu ya, insya Allah kalian sudah tahu ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu itu ya, ahlun keluarga, as-sunnah ya sunnah yang berpedoman atau berpegang teguh pada sunnah, wal jamaah sekumpulan ya, misalkan sholat jamaah gitu kan, jadi toifah, nah gitu kan, jamaah. Kan ada 73 golongan. Nah, di dalamnya maksudnya 73 golongan yang akan masuk neraka, tapi satu toifah yang akan masuk surga. Siapakah itu? Ahlus sunnah wal jamaah ya. Mudah-mudahan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ya akidah. Dan di sini ya pokoknya kita termasuk dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di situ lanjut nanti ya. Nah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, al-aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah? Kan tadi kita sudah menjadi misalkan akidah ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana? Nah, ini hiya al-qaul wal i'tiqad wal amal yazidu wa yanqus. Nah, ini pengertian iman juga ya, masuk di sini. Akidah terdiri dari 5 konsep, yaitu ya konsep akidah ya ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Al-qaul, ucapan, wal i'tiqad, keyakinan, wal amal, perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Apa itu iman? Iman bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiyah, wal iyadzubillah. Gitu ya. Itu ya, intinya 5 konsep, al-qaul wal i'tiqad wal amal yazidu wa yanqus. Nah, di sini akidah sangat erat kaitannya dengan mahalul qalb, pokoknya tempatnya itu di dalam hati, fil qalb. Nah, itu ya, islahul batin muqaddam ala islahil zahir. Nah, di sini akidah itu amaliyatul qalb, jadi atau amal batin gitu ya. Akidah sangat erat hubungannya dengan masalah hati atau amal batin, dan dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, apakah cukup dengan yakin aja terus tidak dibenarkan dengan perbuatan dan ucapan? Tidak. Ya, di sini ya. Jadi harus dibarengi. Yakin tidak cukup, tapi pertama itu harus yakin dulu dengan akidah yang benar-benar. Nah, baru dibenarkan dengan perbuatan dan ucapan. Atau contoh lain. Ya, kalian juga mungkin marhalah murahaqah ya remaja gitu. Pasti itu wajar kalau misalkan kalian menyukai seseorang. Gitu ya. Nah, misalnya kalian suka ini nih, suka hadzal rajul misal. Ana uhibbu hadzal rajul. Nah, itu mungkin tapi dipendam aja di dalam hati kan. Nah, intinya sama. Jadi tidak cukup kalau misalkan jadi tidak ada usaha. Jadi mesti usahanya dengan bagaimana tindak lanjutnya gitu, tapi cuma dipendam aja itu tidak cukup seperti itu. Nah, di sini juga akidah Islam itu misalkan ibadah-ibadah kita itu harus diyakini dengan, maksudnya diyakini dulu terus dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan. Itu ya. Mudah-mudahan dipahami. Terus perbaikan tadi kan islahul batin muqaddam ala islahil zahir. Jadi perbaikan batin diberi perhatian lebih besar dari perbaikan secara zahir, dan bukan berarti zahir ya maksudnya jasad kayak itu, perbuatan ucapan itu tidak penting. Jangan sampai amaliyah zahir banyak tapi imannya keropos. Jadi misalkan sholatnya bagus, saumnya begini, tapi misalkan akidahnya masih kurang, nah itu masih harus ditingkatkan seperti itu ya. Nah,
perbuatan, perkataan benar tanpa diyakini dengan hati sama saja sia-sia. Tadi kayak sholat gitu kan, itu sholatnya benar kayak gitu, tapi mungkin tidak diyakini dengan akidah yang benar-benar, itu insya Allah wallahu alam itu sia-sia ya. Nah, atau contohnya ikhlas. Nah ini ya contoh kecil lah ini. Ikhlas ini penting sekali ya. Ikhlas, kita sering mendengar ikhlas terjadi di dunia harus diperbaiki, niat itu terus itu seperti itu. Karena apa? Karena ikhlas itu penting. Nah ikhlas termasuk ibadah ya. Nah ini ibadah itu harus disertai dengan apa ya, maksudnya itu syurut, syarat terimanya amal ibadah itu harus ikhlas wal mutabaah, al ikhlas wal mutabaah. Nah ada istilah ini, Ibnu Qayyim berkata, al amal biduni ikhlas wala qtida kal musafir yamla'u jarabihi ramlan yusqiluhu wala yanfa'uh. Ibnu Al Qayyim berkata, bekerja tanpa ketulusan atau tanpa mengikuti contoh seperti seseorang musafir atau mengisi kantongnya dengan pasir yang mengangkut tidak menguntungkannya. Intinya di sini Ibnu Qayyim berkata, bekerja ya, maksudnya kita mengerjakan sesuatu, misalkan belajar aja, tapi tanpa ketulusan. Nah ini apa ya, tanpa dibarengi dengan keikhlasan, sama aja insya Allah itu tuh jadi kayak memberatkan kita aja gitu kan, tidak ada, jadi sia-sia itu ya. Makanya intinya harus setiap pekerjaan itu harus dibarengi dengan ikhlas. Tajdid dunia, perbaharui niat terus, seperti itu ya. Nah, dan ikhlas juga tidak cukup ikhlas saja, tapi harus dibarengi dengan mutabaah, maksudnya sesuai yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nah ini ya, nah ini seperti itu. Jadi harus dibarengi dengan ikhlas. Jangan sampai seorang musafir, ibarat seorang musafir mengisi kantongnya dengan pasir, jadi mengangkut aja jadi berat tapi tidak menguntungkannya ya. Jangan sampai seperti itu. Nah udah ya, tadi kita sudah membahas tentang akidah secara bahasa istilah ya, seperti itu. Nah inti dari akidah Islam itu bagaimana, yaitu hiya al-iman al-jazim birububiyatillahi subhanahu wa ta'ala wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wal imanu bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bikulli ma ja'at bihin nususi as-sahihah min usuliddin wa umuril ghaib wa akhbarihi. Intinya ini akidah Islamnya itu kita tahu kan apa itu rukun iman. Nah di sini rukun iman ada berapa? Ayo, ada berapa? 5 atau 6? Rukun iman ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah, al-imanu billah. Nah al-imanu billah ini iman maksudnya iman kepada Allah birububiyah, itu yaitu iman kepada Allah, al-imanu birububiyah wa uluhiyah wa asma'i wa sifat. Nah ini maksudnya termasuk iman kepada Allah, karena itu intinya iman kepada Allah dulu gitu kan. Terus setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul dan selainnya gitu, dan sebagainya itu ya. Jadi rukun iman itu ya, intinya akidah Islamnya itu yang rukun iman itu. Lanjut, nah musammayat ilmu akidah ini. Nah mungkin ada nama-nama lain dari nama akidah itu. Terkadang akidah itu dinamai at-tauhid, terkadang juga sunnah, terkadang al-iman, terkadang usuluddin. Nah seperti itu. Kenapa akidah dinamai tauhid? Nah itu tadi rukun iman ya. Ibarat itu kan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Nah yang asasnya itu apa? Pokoknya itu al-imanu billah, iman kepada Allah, itu kan. Nah iman kepada Allah itu nanti ada bagian-bagiannya, yaitu iman birububiyah, uluhiyah, wa asma'i wa sifat gitu, seperti itu ya. Nah itu yang al-imanu billah itu asasnya dari akidah itu, yaitu at-tauhid. Nah itu ya, itu dinamai at-tauhid juga bagian dari akidah. Paham tidak? Mudah-mudahan dipahami ya. Intinya itu ya, al-imanu billah, tauhid itu al-imanu billah, itu ya intinya di sana. Yang kedua as-sunnah. Nah ini kalau misalkan ini biasanya al-khatib naik mimbar ya, misal ya, waman tabi'ahum bi wa huwa yaqul waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila akhiri gitu. Maksudnya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu al-iman, kenapa dinamai iman? Nah tadi kan mahalul akidah apa, fil qalb. Nah itu tempat akidah itu di dalam hati. Nah tadi kan hati, maksudnya itu harus, konsepnya itu apa, konsep akidah itu apa tadi, yaitu apa,
yang 5 itu ya, al-qaul wal i'tiqad wal amal wal madza wa yazid wa yanqus hakadha, seperti itu ya. Nah, yang tadi ya. Terus usuluddin. Nah, mungkin apa? Nah, kalau misalkan udah kuliah, misal masuk kuliah perguruan tinggi itu, ada fakultas yang namanya usuluddin. Apa itu usuluddin? Fakultas yang membahas tentang akidah, khusus itu tentang akidah ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya membahas tentang itu ya, tapi sama aja ini ya. Langsung lanjut ke ta'rifut tauhid. Apa itu tauhid? Nah, fil lughah wa syar'i. Nah, lughatan itu secara bahasa itu tauhid itu masdar min wahada yuwahidu tauhidan. Nah, itu ada di kitab juga ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja dulu. Masdar min wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Atau ja'ala syai' wahid, ja'ala syai'a wahidan wa huwa al-ifrad. Itu intinya menjadikan satu. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu ya. Secara syar'i tadi kan akidah secara bahasa dan istilah. Sekarang itu kalau istilah umum, tapi kalau ini syar'i. Syar'i itu berarti agama ya. Apa itu tauhid secara syar'i? Ifradullahi azza wajal birububiyatihi wa uluhiyatihi wa ma yakhtassu bihi minal asma'i was sifat. Itu ya intinya, mengesahkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya gitu seperti itu. Ana tidak membahas secara detail ya, insyaallah nanti akan kita bahas di fil liqa'i al-qadim insyaallah. Nah, ahamiyatul aqidah ini lanjut aja ke sini. Ahamiyatul aqidah al-islamiyah. Nah, ana tanya, menurut kalian apa, tadi kan kita udah belajar mafhumul aqidah secara bahasa istilah, terus mafhumut tauhid ya. Ya, mafhumut tauhid secara bahasa dan syar'inya. Terus ahamiyatul akidah. Nah, menurut kalian penting tidak kita belajar akidah? Penting tidak? Jawabannya penting sekali, harus, ini sangat penting. Pertama, awwalu ma gurisa fil hayah huwa al-aqidah. Jadi pertama yang ditanam dalam kehidupan dunia ini adalah akidah dulu. Summa al-ibadah. Jadi ibadah belakangan. Jadi akidah kita yakinkan, kuatkan dulu benar-benar akidah kita dengan akidah yang benar-benar. Nah, itu summa al-ibadah. Terus dibarengi dengan ibadah gitu kan. Jangan sampai ini mah jadi akidah duluan terus ibadah gitu kan. Jangan kebalik. Itu ya. Sampai hatta ta'limal atfal bil aqidah minas sighar. Jadi ajari anak kita itu dari sejak dini itu belajar akidah, tentang akidah seperti itu. Nah, itu ya. Luruskan akidah dan jalankan ibadah. Inti ibadah itu tergantung keyakinan seseorang dari ibadah itu. Itu ya. Nah, yang kedua al-aqidah ya asas. Landak pokok-pokoknya, pokok qabulil a'mal indallah. Jadi akidah itu pokok diterimanya amal indallah. Jadi akidah yang benar ini nih, kan harus diyakini dengan akidah yang benar ya. Nah, itu asas diterimanya amal indallah, di sisi Allah. Terus al-ibadah makbulah juga, ibadah juga akan diterima kalau tuha al-aqidah as-sahihah. Jadi kalau dilandasi dengan akidah yang benar. Ibadah itu akan Allah terima, akan diterima kalau dilandasi dengan akidah yang benar. Wat tauhid al-khalis. Jadi akidah as-sahihah wat tauhid al-khalis. Apa itu? At-tauhid yang murni. Tauhid yang murni seperti itu. Itu ya intinya ya. Jadi pertama yang ditanam dalam kehidupan itu adalah akidah, karena itu adalah asas dan landasan gitu ya. Seperti itu. Asas dan landasan diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan ya atau jenuh dalam mempelajari materi-materi yang berkenaan dengan akidah atau tauhid. Karena apa? Supaya keimanan kita kepada Allah itu semakin mantap dan jelas, semakin kuat. Halawatul iman kita itu ya semakin kuat ya, sehingga kita dapat menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang melemahkan iman kita. Ini maaf ya terpotong. Intinya seperti itu ya. Jadi jangan pernah bosan. Emang akidah itu membahas pasti ini, tapi itu penting sekali belajar akidah itu, karena ini berkaitan dengan maksudnya langsung pada Allah gitu kan, ibadah kita juga seperti itu ya. Nah, di sini akidah. Nah, tadi kan sudah selesai ahamiyatul akidah, itu pentingnya belajar akidah itu ya. Nah,
Ini hubungannya juga, bedanya akidah dengan tauhid itu bagaimana? Nah, coba kita bayangkan anturokisna ala hadhihi surah. Nah, ini ada akidah, ada tauhid. Nah, ini di segitiga ini akidah ya. Akidahnya itu semuanya. Tapi di dalamnya itu ada intinya. Apa itu? At-tauhid. Tadi saya udah jelaskan ana qad bayantu anifan mada an ruknil iman, arkanil iman as-sittah wa ahammuha mada al-imanu billah. Paham? Jadi tadi kan rukun iman ada 6. Itu akidahnya ya. Rukun iman misalkan 6. Itu membahas rukun iman itu tentang rukun iman billah, rukun iman kepada Allah, malaikat, rasul dan lain-lain. Itu rukun iman. Itu tentang akidah. Nah, intinya apa? Intinya dari pelajaran akidah itu apa? At-tauhid. Yaitu al-imanu billah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama. Nah, itu asasnya pertama. Maksudnya itu yang paling penting pembahasan pokok dalam akidah, yaitu at-tauhid, iman kepada Allah. Nah, nanti iman kepada Allah itu ada bagian-bagiannya, rububiyah, asma wa sifat yang tadi itu ya. Semoga dipahami ya, mudah-mudahan dipahami karena ini sering diulang-ulang ya, seperti itu, mafhum. Jadi akidah luas, tauhid itu khusus gitu ya. Jadi kalau tadi rukun iman itu akidahnya, karena akidah membahas tentang rukun iman semuanya. Nah, tauhidnya itu yaitu rukun imannya itu intinya. Karena kalau kita sudah mengimani, misalkan kita sudah beriman kepada Allah, berarti kita harus yakin harus meyakini, pokoknya sebagai keharusan untuk beriman kepada yang lainnya, yaitu kepada siapa? Kepada para malaikat, rasul, gitu kan, kitab dan hari akhir dan qada-qadar dan lain-lain. Itu kita harus meyakini juga, karena itu semua misalkan malaikat, para rasul, mereka dikasih tugas oleh Allah, karena itu Allah. Jadi kalau kita sudah mengimani kepada Allah, berarti harus sebagai keharusan untuk mengimani kepada selainnya. Itu jadi iltizam, dengan iltizam seperti itu ya. Nah, paham? Contoh lain, ala sabilil misal. Contoh lainnya apa? Contohnya bangunan rumah. Nah, bangunan rumah. Nah, ini rumah. Rumah itu di dalamnya ada apa? Ada pondasi, ada apa lagi? Ada pintu-pintu, ada maksudnya kan tiang-tiang, pintu-pintu dan jendela dan lain-lain. Nah, itu. Nah, menurut kalian apa yang lebih penting dari bangunan rumah itu? Apa? Pondasinya, amud, tiangnya itu ya. Nah, itu. Jadi supaya rumah itu berdiri tegak, bagaimana? Nah, itu dengan pondasinya. Jadi ibaratnya akidah di sini, akidah itu apa? Rumahnya itu ya, umum. Nah, yang lebih kuat pondasinya itu atau tiangnya itu adalah tauhidnya. Itu yang lebih umum, lebih penting dari rumah itu, yaitu pondasinya. Yang lain-lain kan pintu nanti bisa menambahkan, tapi ini ya kalau misalkan kita udah ada pondasinya itu kuat, nah insya Allah itu juga yang lainnya juga insya Allah akan kuat seperti itu ya, akan kokoh. Nah, begitu juga kalau kita sudah mengimani kepada Allah, berarti kita sebagai keharusan untuk mengimani yang lainnya juga gitu kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dipahami ya, intinya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi ya nggak apa-apa Ana baca ya. Annal aqidah al-farqu bainal aqidah wa tauhid. Annal aqidah laisat maqsudah ala tauhidillah fahasab, bal hiya tashmalut tauhid wa ziyadah. Jadi pembahasan akidah itu tidak membahas secara tentang tauhid aja, tapi lebih mencakup umum lagi gitu kan. Ada tambahannya gitu, seperti itu. Kayak tadi kan pembahasan akidah itu rukun iman, jadi tidak rukun iman, jadi rukun iman ya luas gitu rukun iman, tidak hanya sebagai tauhid, pembahasan tauhid saja seperti itu ya. Intinya anal akidah laisat maksudah ala tauhidillah, jadi tidak terbatas atas tauhid Allah aja, tidak terbatas iman kepada Allah aja, tapi akidah itu luas, ditambahi dengan iman kepada para malaikat dan lain-lain seperti itu ya. Terus al-aqidah a'ammu minat tauhid. Akidah itu lebih umum daripada at-tauhid. Ya, akidah lebih umum daripada tauhid. Tadi kan rumah itu kan umum ya. Nah, begitu juga rukun iman itu kan banyak, itu umum. Min jihati mawdu'iha idhiya tashmal at-tauhid wa ghairuhu. Jadi mencakup di dalamnya pembahasan tentang tauhid di dalam akidah itu, wa ghairuhu minal mabahis fa yadkhulu fi arkanil iman as-sittah. Jadi intinya tadilah rukun iman itu pembahasan tentang akidah, dan khususnya itu yaitu at-tauhid. At-tauhidnya itu al-imanu billah itu ya. Nah, itu kan akidah. Amma tauhid fa huwa akhassu minal akidah. Tadi kan akidah umum,
lebih umum. Nah, berarti tauhid itu akhassu minal aqidah, lebih khusus daripada akidah. Seperti itu. Jadi juz'un minal aqidah, bagian dari tauhid itu bagian dari akidah. Ini bahasa Indonesianya, ilmu akidah kaitannya dengan Allah dan dengan seluruh yang wajib kita yakini atau imani, seperti beriman kepada para malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, takdir dan hari kiamat. Itu ya. Jadi kaitannya dengan Allah dan begitu juga kepada yang lainnya. Dan pembahasannya lebih luas dan umum. Akidah tidak terbatas kepada tauhid saja, bahkan mencakup tauhid dan yang lainnya. Jadi tidak terbatas tauhid, tapi ada yang lainnya juga. Jadi tidak terbatas iman kepada Allah, tapi ada juga iman yang lainnya. Nah, seperti pembahasan. Nah, di sana nanti kan pembahasan akidah nih, pembahasan tentang Rasul yang mereka bawa, pembahasan tentang malaikat dan tugas-tugas mereka yang Allah perintahkan. Begitu juga kitab-kitab samawi yang Allah turunkan dari langit. Nah, terkait juga tentang iman kita kepada hari akhir dan yang ada di dalamnya, tentang mahsyar, haud, timbangan, sirat juga dan neraka kayak gitu ya. Surga, neraka itu termasuk pembahasan akidah. Begitu juga kepada takdir, qada dan qadar, terkait juga tentang keimanan kepemimpinan, contohnya bagaimana kita taat kepada ulil amri, begitu juga para sahabatnya. Itulah pokoknya itu pembahasan semuanya masuk bab akidah. Jadi kalau intinya tadi, pokoknya intinya ingat, rukun iman, nah itu pembahasan akidah, tapi khususnya itu adalah tauhid. Nah ini nih ya. Nah, bagi ilmu tauhid tadi juga sudah dijelaskan, ilmu tauhid berkaitan dengan Allah atau memurnikan atau mengesahkan Allah baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Jadi inti dari pembelajaran akidah itu tauhid apa? Al-imanu billah, ifradullah bi rububiyah wa uluhiyah wa asma'ihi wa sifatihi. Ifradullah bi rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, seperti itu ya. Nah, itu intinya iman kepada Allah, itu intinya dari pembahasan akidah itu, yaitu yang tauhid ini. Makanya di sini kalian langsung kitab tauhid ya, yang kalian pegang. Pembahasannya terbatas tauhid kepada Allah. Ya, itu ya. Jadi terbatas kalau tauhid itu, yaitu tauhid kepada Allah aja. Nah, masuknya iman kepada Allah sebagai keharusan. Nah, tadi ya iltizam atau sudah menjadi satu kesatuan yang ia imani. Udah ya? Alhamdulillah. Nah, tauhid itu merupakan bagian dari pembahasan akidah, juz'un minal akidah. Itu ya. Insya Allah paham ya. Atau contoh lain. Nah, ini kan ada kan tadi contohnya rumah, terus tentang rukun iman, dan ini misal ya, Nabi pernah mengatakan Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu wukuf di Arafah. Kenapa ya disebutkan haji itu wukuf di Arafah? Sedangkan kan rukun-rukun haji banyak ya. Nah, itu. Nah, di sini ternyata yang kan ada mabit di Mina dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi kok yang disebutkan wukuf di Arafah? Karena kenapa wukuf di Arafah itu paling tinggi rukunnya, seperti itu. Begitu juga tadi. Nah, akidah yang paling penting dari pembahasan akidah itu apa? At-tauhid, yaitu iman kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi tauhid merupakan bagian juz'un minal akidah. Ini udahlah, langsung aja ya. Ya, aktafi bihadzal qadar, afan ala kulli akhta'i, jazakunallah ala husni musyarakatikunna wa ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, mungkin bisa ditanyakan. Barakallahu fikun, jazakunallahu khairan.